Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak? Mudah-mudahan kalian sehat, walafiat, biar kita dapat belajar dengan semangat. Baik, video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai tentang gangguan pada sistem pencernaan manusia serta upaya pencegahan dan pengobatannya. Nah, ada 8 mengenai tentang gangguan pada sistem pencernaan manusia. Nah, yang pertama yang kalian harus mengetahui terlebih dahulu bagaimana bisa terjadi gangguan pada pencernaan. Pastinya salah satunya ada makanan, ya, kebersihan dan sebagainya. Nah, sekarang kita lihat ada gangguan pada sistem pencernaan. Yang pertama adalah parotitis. Parotitis, ya, kalian tahu bahasanya gondongan. Apa? Gondongan. Gondongan itu di bagian, ya, bagian parotis ini, di sini akan membengkak, ya, membengkak. Dan kemudian ada panas tubuh si penderita itu. Nah, biasanya upaya untuk mencegahnya, gondongan itu harus menghindari kontak jarak dekat dengan penderita karena dia menular. Seperti itu. Ya, tidak boleh dekat-dekat. Bisa karena tetesan atau percikan cairan dari mulut penderita, hidung, tenggorokan itu bisa menular. Apalagi dia batuk, bersin, akan menular. Biasanya gondongan itu menggunakan, kalau pakai tradisionalnya pakai belau, diolesi belau yang merupakan obat untuk menghilangkan rasa nyeri dan juga meredakan bengkaknya tersebut. Nah, seperti itu. Tapi di sini juga ada vaksin, ya, ada vaksin untuk gondong, ya. Di sini kita lihat penyakit ini dapat dicegah dengan imunisasi atau vaksin MMR, ya, pada usia 12 bulan dan 4 tahun. Vaksin gondong juga boleh diberikan untuk pria yang belum pernah mengalaminya saat kanak-kanak. Nah, baiknya penderita gondong diisolasi selama 9 hari bila munculnya pembengkakan demi mengurangi risiko. Nah, kalian harus menjaga diri, ya, jangan sampai menderita gondong. Ya. Penyebabnya apa? Ada infeksi virus, ya, infeksi virus di kelenjar parotis ini. Jadi jangan sampai kalian tidak membersihkan sikat gigi yang baik, yang benar, membersihkan mulut. Baik, lanjut. Yang nomor 2 adalah tukak lambung. Lihat tukak lambung ini. Maksud tukak lambung itu apa? Ini biasa diistilahkan gastritis. Kalau kadar HCl, yaitu asam klorida yang tinggi dalam lambung, dapat diakibatkan oleh makanan. Jadi gangguan ini, ya, ada di dalam perut kita, yaitu asam lambung yang mengandung atas, dan dapat diatasi dengan yang mengandung antasid. Kalau kalian mungkin pernah beli proma atau apa, itu mengandung antasid, ya, untuk meredakan sakit perutnya. Nah, upaya yang dilakukan pertama, makan tepat waktu, tidak boleh lambat-lambat. Porsinya juga, ya, tergantung dari kebutuhan. Menjaga kebersihan, ya, sering mencuci tangan. Kemudian pastikan agar makanan itu matang, ya, jangan makanan yang kurang matang atau tidak matang. Kalau makan akhirnya bisa menyebabkan tukak lambung, yaitu kadar HCl, asam HCl itu
sangat tinggi, akhirnya sakit perutnya. Dari obat-obatan yang memicu kenaikan asam lambung seperti aspirin tidak boleh. Jadi ada beberapa yang harus dihindari. Tidak merokok, karena merokok itu menimbulkan gangguan pada kerja lapisan pelindung lambung dan meningkatkan produksi asam. Nah, dua ya. Jadi ada parotitis dan tukak lambung. Nah, tadi selanjutnya tukak lambung itu cara pencegahannya dengan olahraga teratur juga bisa, tidak mengonsumsi minuman beralkohol. Kalau alkohol itu dapat menyebabkan infeksi dinding lambung, tidak boleh. Dan dilarang juga oleh agama, haram. Yang ketiga adalah gangguan tifus. Tifus merupakan radang pada usus halus yang disebabkan adanya infeksi dari bakteri Salmonella tipi. Ya. Jadi ini karena bakteri tifus, harus hati-hati juga. Ya. Bagaimana pencegahannya? Itu adalah meningkatkan daya tahan tubuh dengan memperhatikan asupan gizi yang baik, sehat 5 sempurna, tidur yang cukup, olahraga yang teratur, menghindari konsumsi makanan yang tidak bersih, cuci tangan sebelum makan, itu harus teratur. Nah, bagaimana pencegahannya? Itu dengan vaksin atau tifoid yang disuntikan ke dalam tubuh dan melindungi seseorang dari serangan tifus selama 3 tahun. Jadi bisa divaksin pencegahannya. Kemudian selanjutnya adalah diare. Nah, diare di sini ya. Diare di sini mengalami frekuensi buang air besar yang melampaui kebiasaan. Kebiasaan itu feses encer dengan banyak cairan. BAB yang terlalu berlebihan itu disebutnya diare. Diare sangat berbahaya karena cairan tubuh akan berkurang. Seringnya buang air besar sehari bisa sampai 5-10 kali. Itu berbahaya sekali. Kurang cairan, bisa lemas dan menyebabkan kita meninggal dunia. Pengobatan diare tergantung dari faktor penyebabnya. Ya. Langkah awal dapat memberikan makanan dan minuman yang normal dengan cairan tubuh yang hilang. Setelah itu diberikan larutan garam malalit. Garam malalit bisa juga kita buat sendiri, garam dan gula, ya, menggunakan air hangat bisa diminum. Itu satu pencegahan diare. Nah, ada juga diare ini cegah dengan melakukan cara berikut: selalu menjaga kebersihan tangan, dengan cuci tangan, sabun, sama seperti tadi ya. Beberapa pencegahannya, makanan yang sehat, minum air yang matang, bersih, ya, kemudian kebersihan lingkungan, jangan sampai ada lalat, kecoa, kutu, yang lainnya lah gitu ya. Tempat yang kotor mereka senang, itu tidak baik. Itu akan menyebabkan perut kita sakit dan diare. Kemudian melakukan buang air besar dan kecil di tempat yang baik, jangan di tempat yang lain. Ya, ini disebut dengan jamban yang terhubung dengan tangki septik atau tank disebut. Jangan melakukan makan dan minum di lingkungan yang kotor. Harus jaga kebersihan, makan minum tempat yang bersih. Diare. Baik, itu adalah gangguan pencernaan yang keempat, yaitu diare. Tadi tifus sudah, diare sudah. Ya, sebelumnya tadi ada parotitis dan tukak lambung. Ini tifus dan juga diare. Baru 4. Berarti ada 4 lagi. Kita lihat apa ini? Kalau lihat dari gambar, anak kecil ini membuka bagian perut. Sakit apa? Ternyata dia memiliki penyakit marasmus, yaitu mengalami gizi buruk.
ya, kekurangan karbohidrat. Hanya justru itu kita harus berhati-hati untuk makan makanan yang bergizi, ya, jangan sampai kekurangan. Nah, bagaimana pencegahannya? Yang pertama adalah ASI. Jangan lupa. Jadi sampai anak berumur 6 bulan ASI. Setelah itu anak mulai dikenalkan dengan makanan tambahan sebagai pendamping. ASI itu air susu ibu, ya, yang bagus seperti itu. Nah, sebaiknya orang tua rutin menimbang dan mengukur tinggi badan anak di posyandu. Jadi kita mengetahui gizi anak itu bagus atau tidak, kita harus selalu berkomunikasi dengan posyandu. Selanjutnya kwashiorkor. Nah, ini kita lihat ada gambar kurus, perutnya buncit, itu salah satunya adalah busung lapar. Ini gangguannya ada penyakit kekurangan protein, busung lapar. Kekurangan protein bisa seperti ini. Makanya kita harus memilih makan makanan yang bergizi, ya, secukupnya, dan sampai kekurangan tidak boleh. Kalau ada pertumbuhan yang terlambat dengan otot yang lunak dan tumbuh, ini berbahaya sekali. Mudah-mudahan kita terhindar daripada penyakit ini, kwashiorkor, kekurangan protein. Dapat ditangani dengan memberikan makan mengandung yang lebih banyak protein, banyak kalori, ya, protein, tahu, tempe, ikan, itu protein. Kesehatan nyawa penderita, misalnya dehidrasi dengan memberikan cairan, infeksi dengan memberikan antibiotik, kemudian vitamin A atau langkah lainnya. Nah, anak-anakku sekalian, insya Allah kita tidak ada penyakit yang seperti ini, ya. Nah, ini ada busung lapar dan juga yang di atas tadi gizi buruk karena kekurangan karbohidrat, disebutnya marasmus. Kemudian kwashiorkor, kekurangan protein. Itu kalian ingat pelajaran kita ini tentang gangguan sistem pencernaan. Selanjutnya anemia gizi. Anemia gizi ini kekurangan kadar hemoglobin pada anak yang disebabkan kurangnya asupan zat besi. Kekurangan kadar hemoglobin. Gejalanya apa? Sakit kepala, mudah lelah, wajah pucat, itu kurang kadar hemoglobin. Lalu bagaimana menerima anemia gizi ini? Memberikan suplemen, ya, pengobatannya menambahkan zat besi, selain dengan meningkatkan asupan makanan yang mengandung zat besi. Jadi ada juga suplemen makanan yang vitamin C, gitu kan. Fungsi meningkatkan kandungan zat besi. Makan sayur-sayuran yang bergizi, kemudian ada juga vitamin C yang bagus, ya, buah-buahan. Nah, tuh. Jadi sebaik penderita untuk mencegah anemia adalah harus mencegahnya pasti vitamin, gizinya cukup, kebutuhan tubuh bersih, kebersihan. Terakhir, itu tadi yang ketujuh adalah anemia gizi. Terakhir adalah galaktosemia. Apa itu? Kelainan metabolisme bawaan. Jadi gangguan dalam pencernaan, kelainan metabolisme bawaan. Menyebabkan kadar karbohidrat laktosa yang tinggi dalam darah. Nah, penderita ini harus menghindari galaktosa seumur hidupnya. Jadi tidak boleh diberi susu. Ya. Kemudian juga hanya beberapa jenis buah-buahan, sayuran, hasil laut seperti rumput laut, mereka tidak boleh. Seperti itu. Pada anak-anak dapat menyebabkan minimnya tingkat kedewasaan dan gangguan yang berbicara. Nah, jadi 8 gangguan pada pencernaan dan juga penanganannya seperti apa. Nah, kalian harus
memberikan